Terjadi badai tadi malam. Di pagi hari yang penuh kabut, Fishlake ditugaskan untuk mengecek bagian timur pulau untuk melihat seberapa besar kerusakan yang terjadi akibat badai semalam. Di saat sampai, Fishlake menemukan batu besi kesukaan Midlag. Ketika dia akan mengambil batu tersebut, tiba-tiba batu besi menggelinding ke semak-semak, lalu semak-semak tersebut bergerak. Fishlake ketakutan dengan apa yang berada di balik semak-semak tersebut. Lalu kemudian, ternyata itu adalah si kembar yang sedang melakukan prank kepada Fishlake. Hal tersebut dilakukan karena hari itu merupakan hari kelahiran Dewa Loki yang mereka berdua sembah. Sebagaimana kita ketahui, Dewa Loki merupakan dewa yang licik dan penuh tipu muslihat. Sehingga cara Tafnat dan Rafnat merayakan hari kelahiran Dewa Loki ialah dengan melakukan prank sepanjang hari atau biasa disebut Lokid. Lanjut. How could you, Meatloaf? You were always such a gentle Drake. Saat itu Tafnat juga berpura-pura kehilangan tangannya, hingga Fishlake kesal dengan lelucon mereka, lalu pergi ke arah Laguna. Loki! Loki! Dari arah Laguna, Fishlake mendengar suara aneh. Dia juga sekilas melihat naga dengan dua kepala di antara kabut. Fishlake mengira itu adalah si kembar yang menakut-nakutinya dengan barf dan belch. Hingga di saat Fishlake berbalik badan, dia melihat si kembar dan naganya berada di belakangnya. Saw that, right? Oh my Thor, I did! Really? No! Fishlake pun yakin jika itu adalah naga jenis baru. Dia langsung kembali ke markas untuk menceritakan apa yang dia lihat ke teman-temannya. Like, roar! Dengan penuh semangat, Fishlake menceritakan jika dia melihat naga aneh di Laguna berkepala dua juga berenang di lautan. Sayangnya, Snoutlord tidak mempercayai Fishlake. Dia mengira jika Fishlake sedang berbohong untuk menjahilinya, karena hari tersebut merupakan Loki Day, hari kelahiran Loki. Oh, for months, Fishlakes. Don't you think we would have seen something if there was something to see? Bahkan Haikap dan Astrid juga ikut tidak percaya dengan apa yang Fishlake katakan. Haikap bilang, jika mereka sudah sering memancing ikan di Laguna dan belum pernah sama sekali melihat keanehan di tempat tersebut. And, as usual, you won't believe it until I prove it. Fishlake yang kesal pun memutuskan untuk membuktikan perkataannya. Kala itu Fishlake kembali ke Laguna lalu memancing di sana, berharap agar umpannya ditangkap oleh hewan berkepala dua, sehingga dia dapat membuktikan apakah itu hewan biasa atau naga. Sepanjang hari Fishlake menunggu, namun tidak ada satupun hewan yang memakan umpannya. Untungnya hal tersebut tidak membuat Fishlake patah semangat. Dia terus menunggu umpannya ada yang memakan. Kemudian Fishlake yang mengantuk tertidur di atas Midlag. Lalu Midlag juga mulai mengantuk karena kelelahan terbang sepanjang hari. Di saat kaki Midlag menyentuh air, tiba-tiba muncul hewan yang menyengatkan listrik ke Fishlake dan Midlag, sehingga mereka berdua yang tertidur langsung terkejut, bahkan sampai membuat Fishlake terjatuh dari Midlag. Di dalam air, Fishlake akhirnya melihat sosok hewan berkepala dua tersebut. Dia langsung menggapai tali pancingan, lalu berhasil naik ke permukaan. Namun ternyata, Fishlake malah kembali terjatuh, hingga dia pun terkena sengatan listrik yang membuat Fishlake terlempar ke udara. Hey, Meatloaf, it's trying to get out. Come on, girl, we have to close the exit. Kala itu hewan yang menyerang Fishlake terlihat akan melarikan diri. Fishlake yang menyadari hal tersebut langsung meminta Midlag untuk menutup jalur keluar, sehingga hewan tersebut tidak dapat melarikan diri ke lautan. Sure you weren't looking at Meatloaf? Haha, very funny. Kemudian Fishlake lekas mengabari teman-temannya untuk memperlihatkan apa yang dia temukan. Di saat mereka sampai di Laguna, Fishlake mengatakan jika dia tidak terlalu jelas melihat hewan apa itu, karena memang dia berada di dalam air. How do we know it's even real? Because it bit me. Snoutlord masih kekeh tidak percaya dan menuduh jika Fishlake sedang menjahili mereka. Hingga di saat Snoutlord terus mengoceh, dari dalam air, hewan yang sebelumnya menyerang Fishlake muncul, lalu menyengat Snoutlord. It's a dragon.
And not just any dragon, it's a sea shocker. Semua orang langsung percaya kepada Fishlake. Haikap juga menyadari jika itu bukanlah hewan biasa, melainkan naga tipe air. Fishlake yang melihat bentuk naga tersebut langsung ingat jika itu adalah Sea Shocker, naga tipe air yang menghuni lautan dalam. I gotta tell you, Fishlegs, if I hadn't seen it with my own eyes. Oh, a sea shocker right in our cove, and I found him. Itulah penyebab kenapa di saat naga tersebut tidak memakan umpan Fishlake, tidak lain karena Fishlake menggunakan ikan laut biasa, bukan ikan laut yang berada di dalam lautan, yang merupakan makanan dari Sea Shocker. That's why I didn't take my bait. It only eats deep sea fish. Eggs. Fishlake kala itu kegirangan karena dia mempunyai kesempatan untuk mempelajari Sea Shocker dari dekat, karena memang Sea Shocker sangatlah jarang terlihat, yang disebabkan habitatnya di lautan dalam. Lucky are we? Oh, to be able to study a sea shocker this close. Fishlake meminta izin kepada Haikap untuk mempelajarinya lebih dekat. Haikap mengizinkan Fishlake dengan syarat agar tidak menyakiti Sea Shocker. Okay, can we step away from the onslaught of dragon knowledge? Loki! Dengan ditemani yang lain, Fishlake menghampiri Sea Shocker. Dari atas, dia dan teman-temannya memperhatikan pergerakan Sea Shocker. Look at how fluidly. Astrid mengatakan jika Sea Shocker terlihat gelisah. Haikap yang kali itu sependapat dengan Astrid, lalu memutuskan untuk membuka jalur keluar, lalu menggiring Sea Shocker ke lautan lepas. Alright, Fishlegs, I think we've seen enough. Can you position yourself near the tail, and then I'll come over here and... Namun ternyata, Fishlake tidak mendengarkan Haikap. Dia malah terus-menerus memperhatikan Sea Shocker, lalu memberitahu jika Sea Shocker dalam kondisi sehat dan berjenis kelamin jantan. Yeah, I actually think I agree with Snotlout on this one. Haikap terus mengingatkan Fishlake untuk cepat-cepat melepaskannya, namun Fishlake masih tidak mendengarkan. Hingga kemudian, di saat Sea Shocker menyerang, Stormfly refleks menembakkan durinya, lalu mengenai Sea Shocker. Fishlake langsung marah kepada Astrid. Haikap dan Astrid mengatakan jika itu merupakan refleks alami Stormfly untuk menyelamatkan hidupnya. No, he's hurt. Astrid! Yeah, Fishlegs, what did you expect? Fishlake langsung mendekati Sea Shocker dan berniat untuk mencabut duri yang menempel. Kala itu Sea Shocker ternyata merasa terancam dan terus-terusan mengeluarkan listrik. Bahkan Sea Shocker juga tidak sengaja menyerang dengan ultinya, yang membuat Fishlake terhempas cukup jauh. Saat itu Fishlake mengetahui jika ulti yang dilakukan Sea Shocker terjadi dengan tidak sengaja. Dia pun kembali mendekat. I know, you're right. Can you just give us a minute? Haikap yang memperhatikan dari atas memberitahu Fishlake jika tempat Sea Shocker bukanlah di sini, dan Fishlake harus segera melepaskannya. Akan sangat berbahaya jika dia berada di perairan dangkal. I know, you're right. Can you just give us a minute? Fishlake pun meminta waktu sebentar. Haikap pun bilang jika Fishlake harus menyelesaikannya selagi Haikap dan yang lainnya sedang membuka jalan. Fishlake kala itu langsung mencabut duri yang menempel. Sea Shocker terlihat seperti berterima kasih pada Fishlake dan tidak menunjukkan keagresifannya lagi. Here we go. I got you. Lalu jalur ke lautan lepas sudah terbuka. Kemudian Fishlake menggiring Sea Shocker untuk keluar. Why are you stopping? Freedom awaits. Alangkah anehnya tatkala Sea Shocker sampai di pintu keluar dari Laguna. Dia malah memperhatikan lautan lepas dan sama sekali tidak mau pergi. Fishlake juga kebingungan dengan yang dilakukan Sea Shocker. Hingga kemudian muncul dua squadron yang merupakan predator alami Sea Shocker. Squadrons! Ternyata selama ini Sea Shocker datang ke Laguna karena melarikan diri dari squadron. Saat itu juga, squadron langsung masuk ke Laguna dan mengejar Sea Shocker. We have to do something, Hiccup. It's 2 against 1. Haikap dan teman-temannya pun langsung bekerja sama untuk mengusir squadron dari Laguna. Fishlake berhasil membogem squadron hijau hingga kemudian jatuh ke air. Lalu Haikap berhasil menembak squadron oranye yang hendak menyerang Fishlake. Lalu di saat Sea Shocker akan kabur ke lautan lepas, dua squadron tadi masih tetap mengikuti. Astrid kali itu mencoba melakukan serangan. Namun si kembar sempat-sempatnya malah menjahili Astrid.
Up, would you please tell them that they have to stop doing all these... Fish Leg langsung marah kepada mereka berdua. Namun Haicap malah mempunyai ide di mana dia akan memanfaatkan si kembar untuk menjadi umpan agar Squadron muncul ke permukaan. Loki! Yeah! Kemudian di saat Squadron muncul, si kembar lekas membawa belut listrik, sehingga kala itu, Squadron bergerak menjadi mengikuti belut listrik, karena mengira jika itu merupakan si Shocker, karena memang mereka sama-sama mengeluarkan listrik. It's working! Di saat yang bersamaan, si Shocker yang terlepas dari Squadron berenang menuju gerbang Laguna. Fish Leg dan Haicap kala itu mengawal si Shocker. Fish Leg senang kegirangan melihat si Shocker dapat melarikan diri ke lautan lepas. Namun sayangnya, dari kejauhan Haicap melihat Squadron yang lain mendekati Laguna. Fish Leg yang kasihan terhadap si Shocker langsung terjun ke laut, kemudian menunggangi si Shocker. Ternyata Fish Leg mendekatkan kedua kepala si Shocker, sehingga terjadi serangan ulti yang membuat Squadron terpental. Lalu Fish Leg juga ikut terpental hingga pingsan. Fish Legs, are you alright? Singkat cerita, Fish Leg mulai sadar. Semua orang memuji keberanian Fish Leg yang melakukan serangan ulti dengan si Shocker. Di saat yang bersamaan, si Shocker juga kembali terdesak karena Squadron yang sebelumnya terpental jauh kembali lagi. Untungnya dari belakang Squadron muncul beberapa ekor si Shocker yang terpanggil karena efek dari ulti sebelumnya, sehingga mereka pun bekerja sama untuk mengusir Squadron. Look at that, Fish Legs. You did it. Fish Leg dan yang lainnya pun lega karena si Shocker berhasil melarikan diri dari buruan Squadron. Kemudian, film pun diakhiri dengan si kembar yang kali ini dijaili oleh semua orang.